Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya jami'an la'allakum bisiha wal afiyah daiman. Saya Suci Wirautami dengan NIM I1A22007 dari ruang 001 kelas ganjil. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Ilmu Pengantar Lughah dengan dosen pengampu yaitu Miss Priscilla Wulantresta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang semantik. Ada 4 subtema yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah definisi semantik. Yang kedua, definisi semantik antara arti dan makna atau ilmu dilalah wa ilmu lughah. Yang ketiga, adanya semantik dalam ilmu linguistik. Dan yang terakhir adalah tujuan ilmu semantik dipelajari. Baik, masuk ke pembahasan subtema yang pertama, yaitu definisi semantik secara bahasa maupun istilah. Secara etimologi atau secara bahasa, semantik berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu semantics, yang artinya adalah suatu sistem atau penyelidikan tentang suatu bahasa. Nah, bagaimana untuk secara istilah atau terminologinya? Nah, di sini ada 2 kata kunci untuk ilmu semantik, yaitu ilmu dilalah wa ilmu lughah. Apa hubungannya? Yaitu sebelum itu saya akan menjelaskan secara terminologi. Secara terminologi atau istilah semantik itu sendiri adalah suatu sistem atau penyelidikan tentang arti dan makna dari suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Nah, kata semantik itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Boyle. Dengan bahasa Prancisnya itu semantique. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan subtema yang kedua, yaitu definisi semantik antara arti dan makna. Nah, di dalam ilmu semantik itu sendiri dikenal dengan 2 istilah yang saling mempengaruhi. Apakah kedua istilah tersebut? Yaitu adalah ilmul makna yang berarti arti dan ilmu dilalah yang berarti makna. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan subtema yang ketiga, yaitu semantik dalam ilmu linguistik. Berikut akan saya jabarkan tataran linguistik untuk ilmu semantik itu sendiri. Nah, terlihat di dalam tataran linguistik ataupun tabel di sebelah itu. Nah, ilmu semantik atau semantik bahasa itu membahas semua subtemanya. Subtemanya yaitu yang pertama ada sintaksis, lalu morfologis, fonologis, leksikon. Nah, kenapa fonetik tidak saya sebutkan? Karena fonetik adalah pengecualian yang berada di dalam tataran ilmu linguistik tersebut. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan subtema yang terakhir, yaitu tentang tujuan mempelajari ilmu semantik itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa bahasa adalah media komunikasi manusia. Untuk itu, bahasa mengandung makna ataupun arti-arti yang akan memudahkan seseorang. Nah, menurut Pateda, mempelajari ilmu semantik itu memberikan manfaat ganda, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis artinya adalah dasar-dasar teoritis dari ilmu semantik itu sendiri akan memudahkan peserta didik dalam memahami makna atau arti dari suatu bahasa atau kata tersebut atau dan tertentu. Nah, lalu secara praktis ini akan memudahkan pekerjaan dari tenaga pendidik itu sendiri, yang mana akan mentransferkan ilmunya kepada peserta didik melalui praktek-praktek yang akan diproses dalam pembelajaran itu sendiri. Baik, itu saja penjelasan materi semantik dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk referensi ataupun sumber pembelajaran selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.